Pembangunan konstruksi ini bisa saja terjadi perbedaan ya saat penyerahan barang, kemudian saat pembayaran. Di dalam kontrak konstruksi itu juga harus memuat 3 hal, Mbak ya. Retensi itu kan merupakan sejumlah uang yang sebetulnya ditahan. Kita berikan ilustrasi ya, Mas Agung ya. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan pajak, kita jumpa lagi dalam podcast Impact Informasi Pajak Aktual LTO 4. Saya Natalina, di samping saya sudah ada narasumber handal kita, Mas Agung Atmawijaya. Halo Mas Agung. Halo Mbak Nana. Kali ini kita akan membahas apa? Gimana, udah siap? Untuk berbagi informasi ya kawan pajak ya. Salah satu sektor yang ditangani KPP kita, Mbak. Ya, LTO 4 ya Mas ya. Apa konstruksi. nih baiknya? Konstruksi. Nah, konstruksi ya kawan pajak. Nah, baik seperti kita ketahui ya, dalam beberapa tahun terakhir ini masih gencar terus dilaksanakan pembangunan oleh pemerintah ya Mas Agung. Pembangunan Infrastruktur dalam rangka percepatan pelaksanaan proyek strategis ya, pembangunan. Nah, jika terkait dengan pelaksanaan proyek infrastruktur, tentunya tidak bisa lepas dari kebutuhan jasa konstruksi. Betul, demikian ya Mas Agung. Nanti yang terlibat di situ adalah wajib pajak yang memang mempunyai lini bisnis di sektor konstruksi. Iya. Dan terkait dengan pengerjaan proses jasa konstruksi, tentunya beberapa pihak tadi seperti yang disampaikan yang terlibat itu bisa saja owner, kemudian juga penyedia jasa ya, tentunya ya. Nah, demikian. Ada beberapa jenis proyek kontrak ya, jasa konstruksi ya, yang dilandasi oleh kontrak atau perjanjian jasa. Di antaranya ada kontrak lamsam yang di situ sudah ditetapkan ya harga tetapnya ya, konstan sampai dengan proyek selesai. Nah, kebetulan untuk beberapa wajib pajak di sektor konstruksi ya, yang waktu itu sudah pernah berkonsultasi juga, ada beberapa proyek dengan sistem turnkey, ya kan. Jadi untuk owner, si pemilik proyek itu menyerahkan sepenuhnya ya Mas Agung ya, ke pihak penyedia jasa sampai dengan proyek selesai, kemudian juga sampai masa pemeliharaan. Jadi mulai dari pradesain sampai dengan proyek itu diserah terimakan, bahwa bahkan sampai dengan nanti batas waktu biasanya setahun ke depan ada proses pemeliharaan, itu semua dipasrahkan oleh penyedia jasa. Demikian ya. Nah, kalau dari sisi perpajakannya seperti apa Mas Agung? Mungkin bisa dijelaskan terkait dengan adanya kontrak proyek konstruksi ini. Oke. Ya. Jadi kan kalau secara umum kan kontrak proyek konstruksi itu kan ada 4 yang tadi seperti Mbak Nana sampaikan, ada lamsam, ada harga satuan, ada biaya plus, dan kontrak putar kunci atau turnkey, Mbak, seperti itu. Jadi paling nggak tuh yang kita temui di lapangan ada 4 jenis kontrak itu, Mbak ya. Jadi itu yang perlu dipahami, bahwa kita memandangnya kondisi lapangan ya pada umumnya ada 4 jenis kontrak itu. Jadi kalau dari segi definisi umum kan kita tahu bersama bahwa kontrak konstruksi merupakan perjanjian yang mengikat antara pemilik proyek dan kontraktor yang menetapkan persyaratan, kewajiban, ketentuan proyek konstruksi, dan dalam perhitungannya Mbak, kalau konstruksi itu diatur dalam PP nomor 9 tahun 2022 itu dikenai PPh final. Seperti itu. Jadi makanya kontrak konstruksi banget, karena semua unsurnya diatur di dalamnya dan detail seperti itu. Dan memang harus detail karena di situ harus jelas apakah ini sudah include PPN atau belum. Kan memang itu harus ditulis jelas di dalam kontrak tersebut supaya tidak ada dispute ke depannya, seperti itu. Untuk memitigasi kewajiban juga ya di awal ya. Lalu kalau kita lihat di mengenai aturan mengenai dasar pengenaan PPN-nya itu ada di pasal 1 Undang-Undang PPN, bahwa DPP PPN atau dasar pengenaan pajak untuk PPN itu adalah jumlah harga jual, harga penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Itu. Lalu di pasal 1 angka 19 yang dimaksud
penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang dimintakan atau seharusnya diminta. Dan paling tidak itu di dalam kontrak konstruksi itu juga harus memuat 3 hal, Mbak, ya, sesuai dengan pasal 18 ayat 1 PP nomor 44 tahun 2022 itu di situ paling enggak harus memuat, pertama ada nilai kontrak atau perjanjian, itu harus ada. Lalu yang kedua adalah dasar pengenaan pajaknya seperti itu, dan yang ketiga besarnya PPN itu harus benar-benar ditulis di dalam kontraknya, dan diatur lebih lanjut masih di pasal 18 PP nomor 44 tahun 2022 di ayat 2 dan ayat 3. Dalam hal kontrak atau perjanjian sudah termasuk pajak pertambahan nilai atau juga termasuk PPNBM, maka dalam kontrak atau perjanjian tertulis harus disebutkan nilai kontrak atau perjanjian tertulis tersebut berapa nominalnya, seperti itu. Kalau enggak tertulis, maka nilai kontrak itu dianggap sebagai dasar pengenaan pajak. Jadi memang belum termasuk unsur PPN-nya seperti itu. Jadi kurang lebih pajak dalam memandang kontrak konstruksi itu seperti itu, Mbak. Ya, baik, demikian kawan pajak. Sedangkan untuk menentukan tadi sudah diceritakan Mas Agung ya, untuk menentukan saat kapan terutang PPN, kemudian saat pembuatan faktur, masih di PP 44 tahun 2022 ya, kawan pajak, di pasal 23 ya, Mas Agung ya. Di situ disebutkan kan untuk jasa kena pajak, penyerahan jasa kena pajak. Itu terutangnya pada saat kapan? Pada saat jasa tersebut mulai bisa digunakan, baik sebagian maupun seluruhnya digunakan secara nyata, secara aktual gitu ya. Nah, tapi dalam kondisi pada umumnya ya, di kontrak pembangunan konstruksi ini bisa saja terjadi perbedaan ya saat penyerahan barang, kemudian saat pembayaran. Karena tadi kan ada beberapa metode ya, mungkin kalau untuk turnkey gitu kan, atau per termin ya, katakanlah per termin ada pembayaran, kemudian ada penyerahan jasa yang dilakukan saat termin tersebut, dan sebagian pembayarannya pun juga nanti pada saat terakhir gitu kan. Kemudian menentukan kapan saat PPN terutang dan pembuatan faktur pajaknya seperti apa? Jadi kalau secara umum saat terutang PPN itu adalah saat pembuatan faktur pajak itu, Mbak, seperti itu. Jadi mengikuti ketentuan yang ada di dalam pasal 11 ayat 1 huruf C seperti itu. Lalu di dalam pasal 23 ayat 5 PP 44 tahun 2022 di situ juga disebutkan bahwa penyerahan jasa kena pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dari pasal 23 tersebut terjadi pada saat pertama harga atas penyerahan jasa kena pajak diakui sebagai piutang atau penghasilan pada saat faktur pajak itu diterbitkan. Jadi harus diikuti dengan pembayaran uang, Mbak. Siapa tahu memang sudah diakui sebagai piutang atau penghasilan dari pihak wajib pajak atau kontraktornya, Mbak, seperti itu. Saat itu sudah terutang PPN. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kontrak atau perjanjian ditandatangani dalam hal ini sebagaimana dimaksud huruf A tidak diketahui. Jadi memang tadi pengakuan penghasilannya nggak diketahui, maka yang dijadikan dasar adalah pada saat kontrak itu ditandatangani seperti itu. Dan yang ketiga adalah mulai tersedianya fasilitas atau kemudahan untuk dipakai secara nyata, baik sebagian maupun seluruhnya, dalam hal ini pemakaian sendiri atau pembelian cuma-cuma jasa kena pajak. Baik, jadi memang kadangkala mengenai saat pengakuan piutang atau penghasilan, kemudian saat penerbitan faktur penjualan, kemudian dengan saat pemanfaatannya ya tersedia, benar-benar fasilitas itu tersedia dipakai, itu tidak bersamaan ya. Jadi bisa disimpulkan bahwa penerbitan saat pembuatan invoice atau faktur penjualan itu bisa saja ya, kalau tadi ya kondisinya seperti itu ditetapkan sebagai saat terutangnya pajak gitu ya. Ya kan kemudian mungkin gini misalnya kalau kita beli barang yang kena PPN, kita beli sekarang, kita bayar sekarang, dibuatkan misalnya beli HP, Mbak, ya. Kita beli sekarang, bayar sekarang,
ya kita langsung bisa dapat HP-nya sekarang, langsung kita pakai. Nah kan kalau konstruksi kan beda kan, butuh waktu untuk membangun, untuk menyelesaikan. Bisa jadi misalnya bayar sekarang dulu, misalnya ada owner yang bersedia membayar dulu mau dibuka, kan butuh beberapa hari atau beberapa bulan untuk bangun. Atau bangun dulu, selesai, diserahkan, bayarnya sebulan kemudian. Itu kan berbagai skema atau kondisi di lapangan bisa terjadi untuk konstruksi. Dan untuk lebih jelasnya mungkin kawan pajak ini ya kita berikan ilustrasi ya Mas Agung ya. Ini izin membacakan ya kawan pajak. Nih misalnya ada contoh untuk pekerjaan konstruksi nih. Di sini misalnya April katakanlah 2021 ya, ada perjanjian nih. Sudah perjanjian, disepakati kondisi umum konstruksi, ditandatangani, terus ada uang muka nih Mas Agung di April ya. Nah, di situ ada uang muka 20%. Kontrak tanda tangan ada uang muka. Kemudian di bulan Mei pekerjaan selesai 20%. Ya kan, ada pembayaran tahap pertama. Nah, kemudian di bulan Juninya ada lagi pekerjaan selesai 50% katakanlah. Ada pembayaran tahap kedua. Kemudian di bulan berikutnya di Juli itu ada 80% diterima pembayaran tahap ketiga. Nah, kalau seperti itu kapan saat terutang dan pembuatan faktur pajaknya? Berarti sampai bulan Juli belum 100% berarti ya? Belum. Oke. Berarti kalau seperti itu tadi ya memang sesuai kan, berarti ketika ada pembayaran ya berarti terutangnya saat pembayaran itu Mbak. Jadi misalnya contoh uang muka tadi memang secara real atau nyata bangunannya memang belum ada pekerjaan konstruksi, tapi pembayarannya sudah diterima. Jadi itu berlaku kondisi yang tadi mana yang terlebih dahulu terjadi antara pembayaran atau penyerahan. Dalam kondisi tanggal penyerahan uang muka berarti yang terjadi dulu adalah kondisi pembayaran Mbak, seperti itu. Nah, begitupun dengan kerjaan berikutnya. Tahap yang termin selanjutnya itu ya sampai bangunan mungkin sudah ada progres, ada wujudnya, tapi kan belum bisa digunakan, ya kan? Nah, tapi pembayaran sudah sudah terjadi ya, berarti di situ terutang PPN dan harus membuat atau membuka faktur pajak seperti itu. Ya, meskipun belum ada penyerahan ya. Ini kan nanti biasanya 100% ya baru penyerahannya gitu kan. Diserahkan, 80% diserahkan kan enggak kan nunggu 100 dulu ya. Nah, untuk bulan berikutnya katakanlah tadi kan Juli ya, Agustus itu bangunan diserahkan. Kemudian juga September ada penerimaan nih tahap pembayaran terakhir tahap 4 ya. Tapi itu biasanya dipotong kan retensi ya sama owner ya. Ya, kurang lebihnya 5% gitu kan ya. Nah, kemudian untuk tahun berikutnya ada pembayaran pelunasan seluruh jasa pemborongannya. Nah, kalau seperti itu ya bagaimana perlakuan? Kan berarti tadi Agustus kondisi bangunan atau yang dibangun tadi kan. Kalau konstruksi kan bukan melulu bangunan, kan bisa jadi jalan tol atau apa seperti itu. Nanti ketika memang pekerjaan sudah selesai 100%, sesuai dengan kontrak, sudah diserahkan, meskipun pembayarannya belum 100%, berarti di situ sudah terutang PPN secara utuh, 100%. Sesuai dengan nilai kontrak seperti itu. Jadi memang sudah harus membuka faktur atau membuat faktur yang kalau diakumulasi dari awal itu memang sudah sesuai dengan nominal PPN yang terutang dalam kontrak. Nah, ketika di bulan depannya ada pembayaran seperti itu. Kan tadi Mbak Nana sebutkan 95%, kali 50% masih ditahan. 5% ditahan owner ya. Itu nggak usah terbit faktur lagi karena sudah ada di awal tadi Agustus tadi ketika memang sudah penyerahan 100%. Nanti ada pembayaran retensi, nggak usah menerbitkan, tidak perlu menerbitkan faktur lagi. Seperti itu. Jadi pertama disinilah pentingnya pemahaman aturan pajak. Ketika aturan pajak sudah paham, dari pihak-pihak yang terkait bisa menyiapkan uangnya seperti itu. Jadi jangan sampai ada pembayaran PPN yang terlambat. Tertunda ya. Gitu loh. Karena cash flow-nya juga harus sudah disiapkan ya. Betul sekali. Ketika paham aturan pajak, cash flow-nya pun juga aman. Jadi memang
taat aturan lah seperti itu, Mbak. Oke, ya demikian ya kawan pajak. Nah, bagaimana tadi untuk penerbitan faktur pajak, kapan saat PPN terutang sudah dijelaskan oleh Mas Agung. Nah, untuk retensi sendiri ya, supaya ini menjadi lebih paham, retensi itu kan merupakan sejumlah uang yang sebetulnya ditahan itu tadi ya, sudah dijelaskan oleh narasumber kita bahwa retensi kurang lebihnya 5% secara umum ya, umum tidak saklek 5% ya, tapi secara umum 5%. Nah, gunanya sebagai apa? Sebagai uang jaminan apabila nanti ada proyek yang gagal mungkin ya, atau tidak sesuai dengan kontraktualnya ya. Karena pasti kan, setelah serah terima kan pasti ada masa pemeliharaan ya. Nah, itu berapa lama biasanya Mas Agung? Kalau bisa secara dari umumnya yang udah kan ada yang 6 bulan, ada 6 bulan, nah gitu ya, sampai 1 tahun mungkin ya. Ya kan memang ini Mbak, kalau kerjaan konstruksi itu kan umumnya kan besar dan itu setelah ada BAST serah terima. BAST yang pertama itu tadi waktu 100% ya Mas Agung ya. Kalau dari kondisi lapangan itu kan seringnya itu kan ada auditor Mbak ya. Auditor ini artinya bukan hanya auditor atas laporan keuangan, tapi auditor atau pemeriksa memang apakah pekerjaan konstruksi ini sesuai dengan kontraknya, misalnya untuk material, ketebalan atau apa itu kan, nah itu kan pasti diaudit, pasti diperiksa, bisa ambil sampel atau apalah seperti itu. Nah itu kan butuh waktu juga Mbak, maka dari itu sangat wajar atau umum di situ ada masa retensi. Nah jadi memang untuk supaya memang masih ada tanggung jawab dari kontraktor bahwa misalnya dari auditor yang memeriksa hasil konstruksi ini menemukan ini ada yang belum sesuai dengan kontrak nih gitu. Jadi harus masih harus menjadi tanggung jawab kontraktor untuk memperbaiki atau menyelesaikan. Jadi kalau kami lihat fungsinya retensi itu itu makanya kenapa ada sebagian nilai kontrak atau sebagian dana yang ditahan oleh owner Mbak seperti itu. Tapi hal itu ya perlu digarisbawahi lagi, tidak berarti juga PPN-nya juga ditahan 5% gitu enggak, karena tadi udah ada BAST yang pertama tadi ya. Gitu. Ya, jadi setelah masa pemeliharaan selesai ada BAST kedua sekalian pembayaran retensi gitu ya kira-kira ya Mas Agung. Seperti itu Mbak. Oke, baik. Nah, itu tadi mengenai PPN ya, aspek PPN atas jasa konstruksi ya kawan pajak. Tadi juga sudah dijelaskan dengan sangat gamblang deh oleh narasumber kita Mas Agung. Sepertinya untuk podcast kali ini kita batasi saja ya mengenai pembahasan PPN-nya ya. Nanti untuk podcast selanjutnya akan kita ulas lebih lanjut. Dari penjelasan tadi kita bisa ambil kesimpulan ya kawan pajak bahwa PKP jasa konstruksi tersebut harus memperhatikan beberapa aspek dalam pembuatan kontraknya, aspek perpajakannya. Kemudian juga harus sudah bisa memitigasi konsekuensi perpajakannya apa saja. Jika itu yang seperti tadi dicontohkan proyek konstruksi menggunakan termin ya, tentunya akan ada beberapa termin pengerjaan, termin serah terima, kemudian termin pembayaran yang akan diterima tentunya oleh si penyedia jasa konstruksi tersebut, gitu kan. Nah, pada saat tadi disampaikan Mas Agung, ada BAST pertama ya, berita acara serah terima pertama, meskipun nilainya itu sebetulnya tidak 100% realnya pembayarannya, tapi karena sudah dianggap 100% selesai, kontrak konstruksi selesai, fakturnya juga melingkupi nilai 100% tersebut ya. Nah, nanti pada saat BAST kedua yang secara umum akan ada serah terima juga, kemudian ada pembayaran kembali retensi dari owner kepada penyedia jasa konstruksi, maka tidak perlu diterbitkan faktur pajak lagi ya, karena itu sudah dipenuhi semua ya, sebesar 100% dari nilai kontrak pada saat BAST pertama tersebut. Demikian kurang lebihnya ya kawan pajak. Jadi intinya cash flow-nya benar-benar harus dipersiapkan ya. Di manage-nya demikian. Nah, ada lagi nggak Mas Agung? Sudah ya. Oke. Untuk podcast kali ini sampai di sini dulu. Kalau memang kawan pajak ada yang ingin diusulkan untuk membahas podcast berikutnya untuk membahas apa, monggo bisa ditulis di kolom komentar. Karena memang kan untuk konstruksi ini salah satunya adalah identik dengan JO atau KSO. Karena memang pada umumnya ketika ada proyek konstruksi itu
seringkali yang mengerjakan adalah KSO atau JO, Mbak ya. Mungkin beberapa pertimbangan ya Mas Agung ya, dari gitu. pendanaan, mungkin juga sumber daya ya. Ya, betul sekali. Dan kualifikasi kontraktornya gitu. Ya, mungkin konstruksi ini butuh yang mempunyai skill ini itu nggak bisa dipenuhi oleh satu sendiri, WP, maka perlu membentuk collab ya. Gitu, iya, baik. Mungkin nanti di lain kesempatan ya Mas Agung. Ya. Nah, baik, demikian terima kasih untuk kawan pajak yang sudah menyaksikan podcast Impact LTO 4. Semoga bahasan kali ini bisa menambah wawasan kita semua. Terima kasih kepada kawan pajak semua yang sudah menyaksikan Impact Podcast LTO 4. Kami dari tim penyuluh, saya Natalina. Saya Agung Atmawijaya. Pamit undur diri. Pajak kuat, APBN sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.